jamaah. Yeay, alhamdulillah. Nadanya udah fales saya ya hari ini ya. Kita kembali lagi di Islam itu udah tetap dengan tema kita, istriku cemburuan. Alhamdulillah. Alhamdulillahin aja semuanya ada etikat baiknya selama itu sesuai dengan syariat Islam. Kalau begitu langsung aja kita lihat video yang satu mana tuh Ustadz Syam. Izin ya, ketika kadang-kadang tuh kita sebagai seorang istri merasa cemburu ketika suami kita mungkin terlalu berlebihan atau kadang-kadang suka bercanda, suka terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Nah itu bagaimana ya, kadang-kadang kita tuh ngerasa cemburu, itu kelewatan gak sih? Tapi kan bukannya suami itu kalau sebagai seorang istri nih ya, harus menjaga perasaan istri. Boleh gak sih sebenarnya suami itu bergaul atau misalnya chattingan atau misalnya terlalu hangout bareng gitu dengan lawan jenis, mungkin teman kantornya? Izin Ustadz Syam. Terima kasih Serin, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pakai dalil agama dulu. Boleh nggak kira-kira bu suami ibu bergaul gitu sama perempuan lain gitu? Bercanda gitu boleh nggak? Oh subhanallah. Nah sekarang kita pakai dalil agama. Dalil agama apa? Dalil agama itu sangat jelas siapa mahram, siapa non mahram. Selesai. Diperjelas siapa mahram, siapa non mahram. Kalau mahram berdua-duaan silahkan. Siapa adik perempuannya goncengan silahkan. Kalau chattingan sama adik perempuannya silahkan. Siapa lagi? Mertua perempuan itu adalah mahram. Siapa lagi? Ipar bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Sepupu itu subhanallah. Yang aneh itu kadangkala kita masalah di bahasa. Ada beberapa daerah sepupu dia sebutnya saudara. Akhirnya dia pikir saudara ini. Padahal sepupu itu beda dengan saudara. Kalau saudara itu mahram. Saudara itu satu ayah satu ibu. Atau satu ayah atau satu ibu. Tapi kalau sudah beda ayah beda ibu. Itu bukan saudara lagi bahasanya. Tapi sepupu dan dia non mahram. Bukan mahram. Apa tugasnya? Menjaga pergaulan. Satu, tidak boleh berikhtilat campur baur. Apalagi tidak boleh berkhalwat berdua-duaan. Kira-kira kalau chattingan tuh berdua-duaan apa enggak? Berdua-duaan itu kalau chattingan. Apalagi pakai screen protector yang dari samping tidak bisa dilihat. Oh, harus dari depan baru bisa kelihatan. Subhanallah. Maka Islam sudah begitu jelas dan lugas pembahasan antara mahram dan non mahram. Apakah tidak boleh bergaul sama sekali? Kalau bergaulnya dalam rangka ada tujuan itu boleh-boleh saja. Contoh, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Karena dicari yang sesama jenis agak susah misalnya. Atau yang spesialis memang lawan jenis. Kalau masih bisa sejenis usahakan sejenis. Tapi kalau tidak ada memang sejenis maka diperbolehkan antara dokter dan pasien. Kemudian apalagi urusan daripada yang lainnya. Misalnya pengajaran, guru mengajar itu pun tidak boleh berdua-duaan. Jadi subhanallah maka yang dijaga adalah pergaulan dibatasi dengan lugas dengan tegas dalam Islam. Masya Allah, jadi ada batasannya. Meskipun tetap harus menjaga batasannya. Iya. Terutama kalau suami harus menjaga perasaan istrinya. Istri juga begitu ya Ustadz ya? Sebenarnya bukan masalah menjaga perasaan. Kita ini selalu dilihat sama Allah. Karena Allah itu maha melihat. Karena tidak semua istri cemburuan begitu. Ada juga istri yang dia bebasin suaminya ada juga. Enggak apa-apa aja. Iya. Cuma tetap harus sesuai syariat ya? Iya dong. Oh, jadi iya, bukan Masya masalah Allah. perasaan nih. Tapi masalah aturannya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Terima kasih Ustadz Syam. Kali ini banyak banget yang mau curhat. Mau curhat? Mau curhat? Karena kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, langsung aja tunjuk tangan. Siapa yang mau curhat? Ibu, ya Allah. Ibu mau curhat silakan maju ke depan ibu izin. Aduh dijemput begini. Izin ibu silahkan diperkenalkan dirinya namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Lontar. Dari Al-Ikhlas, iya. Nama saya Uni Maria. Saya mau bertanya Pak Ustadz.
Pertanyaan saya ini sudah lama. Saya 5 bersaudara. Ayah saya meninggal dan suami saya juga sudah meninggal. Tapi sebelum suami saya meninggal, saya selalu menomorsatukan ibunda saya. Nah, ibunda saya ini sudah saya berangkatkan umroh, kehidupannya pun selalu saya yang mengurus gitu Pak Ustadz. Meninggallah almarhum suami saya. Ketika almarhum suami saya meninggal, saya berebut ngurus ibu saya. Pokoknya ibu saya itu harus ikut saya. Ikutlah ibu saya dengan saya. Saya punya 3 anak, laki-laki semua. Saya punya usaha, jadi saya tinggal ibu saya di rumah. Dari pembantu saya, ini singkat Pak Ustadz ya. Ibu saya itu setiap sholat duha, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa, meminta kepada Tuhan. Ya Allah, matikanlah anak saya. Astagfirullah. Dan itu hampir setiap hari pembantu saya mendengar ibu saya seperti itu. Akhirnya saya sidanglah ke paman-paman saya. Saya bilang, ayo kumpul semua. Ini mama saya bagaimana? Akhirnya saya sidang dan mama mengakui. Karena saya takut pembantu saya berbohong. Terus kenapa kamu nyumpahin Maria? Saya hilap Rudi. Gitu. Akhirnya saya bilang, mama mau ikut sama siapa silakan. Akhirnya ikut sama adik saya. Tetap saya tidak memutuskan ekonominya. Saya pergi seminggu sekali saya kasih 1 juta lewat supir saya. Akhirnya sampai sekarang, sampai detik ini Pak Ustadz, kemarin saya masih ngurusin ibu saya juga. Saya harus bagaimana lagi Pak Ustadz? Sebagai anak mau negor saya nggak tega. Itu bagaimana Pak Ustadz saya sebagai anak. Terima kasih Pak Ustadz. Gini, mohon maaf kepada semua anak-anak dimanapun berada. Kita tidak bisa memilih siapa yang jadi orang tua kita. Tapi kita berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimanapun model orang tua, beda agama tetap kita bakti. Jahat sama kita tetap kita berbakti. Dia zalim sama kita tetap berbakti. Karena beliaulah penyebab kita ada di muka bumi. Jadi tidak ada hal sekecil apapun untuk membenci orang tua. Maaf. Terus kenapa dia menyumpahi saya? Kembali lagi, apa penyebabnya? Ternyata ibunya tidak mau tinggal sama dia, maunya di anak yang lain. Jadi ingat kepada semua anak-anak dimanapun berada. Kita tugasnya berbakti aja. Terserah mau dinilai apapun sebaiknya. Justru kita bersyukur. Kenapa? Orang yang tidak dinilai kebaikannya, maka sesungguhnya itulah ilmu ikhlas. Iya, tidak berharap balasan. Tidak apa-apa. Nah, solusi ibu udah bagus. Mengumpulkan keluarga, terus menyelesaikan. Kemudian diambil apa maunya. Ternyata dia maunya ikut sama anak yang satu. Itu yang terbaik. Karena ingat ya, tidak boleh memaksa orang tua ikut sama kita. Tidak boleh. Iya Pak Ustadz. Karena dia merasa terpenjara. Bagusnya orang tua milih di mana dia mau ikut. Harusnya seperti itu. Sama juga, nitip anak ke orang tua itu dosa. Tapi kalau orang tua yang mau anaknya, cucunya dia sama dia, itu justru kita bakti. Karena menyenangkan. Udah senyum. Ya, jangan benci orang tua, enggak boleh. Enggak boleh membenci orang tua, harus tetap sayang sama orang tua. Kita tidak ada hak untuk membenci orang tua. Karena kita dosanya besar itu. Hati-hati ya. Yo, Masya Allah. Ibu tetap sabar dalam kezoliman ya, Ustazah betul. Lulung. Mungkin Karena ada yang mau memang- ditambahin. Ya karena memang yang namanya orang tua itu kan wahfid lahu majana zuli minar rohmah. Kita harus selalu tunduk, patuh, taat, apapun yang tadi. Karena apa? Orang tua kita tuh kasihnya sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kan begitu. Jadi doain terus karena dia butuh pelukan dari ibu sebenarnya. Mungkin kita akan memberikan kesempatan. Ada yang mau disampaikan jika Ibu-ibunya nonton. yang menonton. Mama yang sedang di rumah nonton Maria. Maria tetap sayang Mas. Sampai kapanpun Maria akan tetap berjuang untuk Mama. Maria sayang banget sama Mama. Amin. Semoga Allah bukakan pintu hidayah. Amin. Kita pergi umroh bareng-bareng ya Ma. Amin.
Masya Allah. Kita aminkan bersama-sama. Amin ya Masya robbal Allah. alamin. Terima kasih untuk Ibu. Terima kasih para guru-guru kita. Ustazah Lulung, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Dan semua para jamaah yang ada di rumah juga yang ada di studio. Terima kasih telah berkumpul bersama kami di Islam Itu Indah pada pagi hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.